Oke, jadi selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan market research setelah UTS yaitu pertemuan 9 sampai nanti kelas itu akan diampu oleh saya. Sebelumnya kan diampu oleh Bu Meta ya. Dari awal sampai UTS. Gitu. Nah, setelah UTS ini giliran saya yang akan mengampu mata kuliah ini untuk kelas C. Nah, sebelum saya mulai untuk masuk ke materi, saya itu ingin menyampaikan beberapa informasi terkait kelas kayak gitu. Jadi setiap kita belajar secara online itu nanti akan saya awali dengan melakukan absen. Jadi, nanti yang namanya saya panggil itu harap on cam terlebih dahulu. Kemudian nanti di akhir sesi absen saya bakal minta semua teman-teman menyalakan kameranya. Um, Kemudian nanti akan saya dokumentasikan sebagai arsip untuk pertemuan pada pagi hari ini. Oke, saya coba absen ya. Alimah Alda Fuadiah ada. Hadir, Bu. Hadir. Terus Andi Mufahri. Hadir, Ibu. Oke. Aryo Ali Nugroho Sindi. Aryo hadir nggak? Belum. Terus Arum Nur Anggraini. Hadir, Bu. Arum bisa di on camin dulu nggak? Bu, saya izin tidak bisa on cam dulu ya, Bu. Oh. Zahrani Hafsyah Haliandri. Hadir, Bu. Cecilia Cheryl Kusuma. Hadir, Bu. Hadir. Dea Permatasari. Hadir, Bu. Hadir Dea. Fatir Pairuzi. Fatir. Fikri Firmansyah. Hadir, Bu. Hadir. Jauza Akhna Kamila. Hadir, Bu. Terus Jihan Alia Rahma Putri. Hadir, Bu. Terus Jonathan Halomuan Hadir, Bu. Simanjuntak. Juan Modi Romansa. Hadir, Ibu. Julianda Jahid Mutakin. Hadir, Bu. Oh ya. Kaila Diandra Alisha. Lailatul Istiana. Hadir, Bu. Mardiana Saharani. Hadir, Bu. Mardiana. Masya Putri Basalma. Masya belum hadir. Hadir, Bu. Kemudian Muhammad Fadli Ihsan. Muhammad Fatur Rahman. Muhammad Ferry Hidayat. Belum. Muhammad Syahid Darmawan. Syahid belum. Nanda Melandri ini lagi exchange ya? Iya, Bu, sama Teja. Terus kemudian Najwa Eka Putri. Hadir, Bu. Hadir. Najwa Jelita Soleha. Hadir, Ibu.
Nirmala Fauzia. Hadir, Bu. Nur Fitri Anggraini. Hadir, Bu. Raja Raffi Aryawira. Hadir, Bu. Rania Kamila hadir. Hadir, Bu. Robit Ali Jain. Hadir, Bu. Romanus Mandol. Hadir, Bu. Siti Nurlaila. Hadir. Syifa Aulia Az-Zahra. Hadir, Bu. Yeni Hesti Ferawati. Hadir, Ibu. Oke. Teman-teman bisa di on camin dulu semua, mau saya dokumentasikan untuk kuliahan hari ini. Ibu maaf saya baru join Bu. Hadir. Aryo Ali Nugroho. Oke. Mana? Oke. Rania belum sound cam, tadi Najwa Eka belum sound cam ya. Oke, saya coba hitung 3, 2, 1. Lagi 3, 2, 1. Oke. Kemudian Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa informasi yang mau saya sampaikan. Sebelumnya, kalau misalkan suara saya itu kurang terdengar karena mungkin ada noise, ada background saya ada noise, mohon diinterupsi aja hari ini. Dikasih tahu, diingetin gitu, atau suara saya mengecil dan lain sebagainya, itu mau nanti interupsi aja dari teman-teman. Oke. Sebelum saya masuk ke materi, itu saya mau ada yang saya sampaikan terkait tata aturan dari kelas. Jadi kan Caklau Tes ini kelasnya itu diampu oleh saya. Jadi ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Untuk slide-nya apakah terlihat? Terlihat, Bu. Sudah, Bu. Oke, makasih jadi di sini ada beberapa informasi terkait kelas market research yang sekolah UTS. Pertama adalah maksimal keterlambatan itu 15 menit setelah kelas dimulai, teman-teman. Jadi kita misalkan kuliah jam 10, kemudian fleksibel aja. Jadi misalkan saya memulai materi setelah persiapan pasang-pasang tabel dan lain sebagainya itu jam 10. Jadi bagi teman-teman maksimal keterlambatannya itu adalah 15 menit setelah saya mulai mempresentasikan materi saya. Jadi kalau saya mulainya absen dan lain sebagainya 10.10, berarti 10.25 itu teman-teman batas maksimalnya untuk terlambat. Lebih dari 15 menit, yaitu mohon maaf lahir batin teman-teman itu belum bisa absen, tapi masih tetap bisa mengikuti materi dalam kelas. Gitu. Jadi semoga teman-teman bisa memahami dan kemudian bisa mengikutinya dengan baik. Kemudian selanjutnya ada komponen penilaiannya. Jadi sesuai dengan komponen penilaian yang tertera di RPS yang sudah disusun oleh tim dosen Bu Meta dan saya, ini ada beberapa komponen penilaian. Untuk UTS itu 25%, UAS 25%, terus partisipasi atau keaktifan teman-teman 10%, terus nanti ada beberapa quiz atau tugas yang mungkin saya akan berikan itu memiliki bobot 35%, serta etika dan kehadiran dari teman-teman itu sebesar 5%. Nah, terus teman-teman di sini saya ingin bertanya sebelumnya mungkin ke PJ-nya aja kali. Waktu PJ Marco, jadi sebelumnya di kelas atau di
periode di mana diampu oleh Bu Meta, apa sebelumnya udah dibentuk kelompok, udah pernah dibentuk kelompok. Gitu. Mungkin Robit bisa konfirmasi atau mungkin dari teman-teman bisa ada konfirmasinya terkait apakah sudah pernah dibentuk kelompok sebelumnya dari kelas C? Udah pernah, Bu. Apa? Udah ada. Udah ada. Oke. Itu satu kelompok berapa orang? Ada berapa kelompok dalam satu kelas ini? Satu kelompok 4 orang, tapi ada satu kelompok yang 5 orang, Bu. Oke. Oke, kalau begitu berarti saya menanyakan ini karena nanti di UASnya itu saya bakal minta tiap-tiap kelompok tersebut untuk mengaplikasikan metode. Jadi nanti sepanjang perjalanan kita setelah UTS ini kita akan pelajari terkait metode kuantitatif. Mungkin sebetulnya oleh Bu Meta di Amplitnya itu adalah metode kualitatif ya. Nah, giliran saya itu adalah metode kuantitatif. Jadi saya bakal minta teman-teman dengan tim kelompoknya masing-masing itu akan turun lapangan lalu membuat semacam penelitian pasar kayak gitu. Targetnya atau objek penelitiannya itu adalah UMKM yang benar-benar ada. Nah, teman-teman itu bisa aja menggunakan atau menargetkan atau menjadikan objek penelitian dari kelompok. Saya pernah tahu ada teman-teman dari UPNJ yang udah pernah membuat semacam produk kayak produk makanan atau produk jasa atau produk apapun itu yang memang udah pernah saya lihat bentuk jadi produknya. Nah, itu kan teman-teman bisa menargetkan mereka, terus teman-teman bisa meneliti mereka kayak gitu. Jadi nggak mesti kayak UMKM yang di luar UNJ. Di luar UNJ juga boleh kalau misalkan teman-teman emang punya akses atau channel ke sana untuk dikit terkait UAS yang nanti bakal teman-teman lakukan atau jalani gitu. Jadi mungkin bisa mulai dicicil dari sekarang brainstorming kira-kira dengan kelompoknya kira-kira kita mau ngambil topik masalah apa, terus targetinnya siapa kayak gitu. Nanti saya juga bakal memberi waktu teman-teman beberapa minggu untuk turun lapangan dan menyusun hasil penelitian teman-teman juga bakal saya kasih waktu. Jadi ada beberapa minggu di mana saya akan memberikan teman-teman materi, kemudian dilanjutkan dengan beberapa minggu teman-teman itu untuk turun ke lapangan. Nanti outputnya itu saya ingin teman-teman bisa membuat semacam kayak publikasi. Nah, nanti di mana teman-teman akan mensubmitnya itu teman-teman bisa secara mandiri mencari atau nanti sembari jalan bakal saya infokan di mana teman-teman bisa mudah mensubmit hasil publikasinya teman-teman, hasil risetnya teman-teman kayak gitu. Semoga udah bisa dapat sedikit gambaran atau bayangan terkait UAS nanti ya. Oke, selanjutnya udah sih itu aja informasi terkait UAS terkait kelas market research atau UTS. Selanjutnya saya bakal masuk ke materi. Ini apakah slide saya sudah terlihat? Sudah terlihat, Bu. Oke, teman-teman. Jadi di sini saya bakal membawakan atau flashback terkait materi market itu sebenarnya apa sih gitu. Jadi mungkin kalau sebelumnya udah pernah diberitahu oleh Bu Meta terkait apa itu market research dan lain sebagainya, mungkin di sini saya sifatnya menyegarkan kembali pikirannya teman-teman ya untuk pertemuan pada pagi hari ini. Jadi untuk market research itu sendiri, sebenarnya market research itu apa sih? Jadi kalau teman-teman perhatiin, di sini itu ada kata-kata research ya. Sebenarnya riset itu pada umumnya sama dimanapun mau riset dalam hal apapun itu tuh
jika ada kata-kata riset, berarti itu adalah sekelompok aktivitas atau kegiatan yang pada umumnya itu bisa kita jadikan sebagai rangkaian kegiatan umum. Rangkaian kegiatan umum apa sih? Rangkaian yang sistematis gitu, kayak di sini ada yang saya tebelin, mulai dari teman-teman itu harus merumuskan masalah, tujuan, sampai nanti di akhir tuh teman-teman harus mendokumentasikan hasil penelitian dari teman-teman. Tapi bedanya di sini ada kata-kata market. Jadi penelitian-penelitian atau rangkaian kegiatan-kegiatan ilmiah yang tadi teman-teman udah lakuin itu difokuskan pada bidang pasar atau pemasaran gitu. Jadi sebenarnya riset itu di mana-mana kurang lebih sama. Teman-teman dimulai dari merumuskan masalah, terus nanti teman-teman yang seperti tadi saya sudah sebut sebelumnya, ada tahapan terjun lapangan mengumpulin data, terus data teman-teman diolah, terus kemudian diinterpretasikan, misalkan teman-teman seminar atau teman-teman dokumentasikan menjadi bentuk buku skripsi, buku tugas akhir. Nah, itu adalah rangkaian dari penelitian atau rangkaian dari research kayak gitu. Ya, kemudian apa sih kalau kita bicara mengenai market research? Ya berarti market research itu adalah riset yang difokuskan pada bidang pemasaran. Udah gitu aja sih, jadi bidang pemasaran. Tapi rangkaian kegiatannya sistematis. Tadi perumusan masalah, misalkan teman-teman itu bisa buka-buka aja di Google Scholar. Jadi mau lihat kira-kira topiknya itu apa sih yang lagi hype saat ini. Bisa lihat dari publikasi-publikasi 5 tahun terakhir. Jadi teman-teman bisa dapat bayangan, oh yang lagi rame pasar tuh atau pemasaran itu bahasnya tentang misalkan strategi promosi gitu. Jadi nanti teman-teman bisa bisa ikutin, kemudian bisa juga kayak nambahin sedikit permasalahan biar penelitian teman-teman unik atau beda dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang terdahulu yang teman-teman temuin di Google Scholar. Terus teman-teman juga bisa nyari masalah dari berita-berita atau fakta-fakta di lapangan yang bisa teman-teman lihat di media, kayak media televisi, radio, atau sekarang zamannya itu ya kayak e-newspaper kayak gitu. Nah, teman-teman bisa lihat, oh sekarang tuh dunia lagi ada konflik A, B, C. Terus udah teman-teman coba pengen ngerumusin, coba bikin penelitian yang emang ngikutin tren masalah yang lagi hot saat ini di dunia kayak gitu. Jadi ketika teman-teman merumuskan masalah, teman-teman itu bisa mencarinya di Google Scholar atau media publikasi lain yang sejenis. Kemudian bisa juga dari berita. Yang jelas adalah permasalahan-permasalahan yang coba teman-teman angkat itu adalah memang benar-benar terjadi di lapangan, itu merupakan fakta gitu. Kemudian tujuan dari penelitian, tiap teman-teman itu tiap teman-teman ingin melakukan penelitian itu kan pasti ada output yang ingin teman-teman capaikan. Jadi biar penelitian yang teman-teman lakukan itu adalah manfaatnya. Jadi teman-teman punya andil juga di misalkan perkembangan pengetahuan kayak gitu. Jadi nanti kan teman-teman akan mempublikasikan hasil penelitian teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman mempublikasikan, terus dibaca oleh orang lain, mungkin dari negara lain, jadi tahu ada mahasiswa dari UNJ udah pernah mengangkat penelitian dengan topik X dan hasil atau keluaran yang dicapai itu adalah misalkan strategi promosi tadi, dia sudah pernah nih, berarti kan teman-teman itu sudah mengambil andil ikut berpartisipasi dalam proses penelitian untuk menciptakan strategi promosi efektif di pemasaran kayak gitu. Jadi teman-teman diharapkan ketika melakukan penelitian ada tujuan yang ingin teman-teman capai. Keluarannya itu apa sih?
misalkan solusi atas sebuah masalah kayak gitu. Nah, itu set aja teman-teman nanti di tujuan penelitiannya. Kemudian ada tahap pengumpulan data. Tahap pengumpulan data ini misalkan teman-teman ingin mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap sebuah produk. Jadi teman-teman itu melakukan pengumpulan datanya, teman-teman bertanya dong, harus bertanya ke orang-orang yang pernah menggunakan produk tersebut. Jadi nanti diberikan kuesioner. Di dalam kuesioner tersebut terdiri dari beberapa pernyataan. Kemudian nanti teman-teman mintaan untuk semua responden untuk mengisi kuesioner tersebut. Nah, penyebaran kuesioner tersebut untuk diisi oleh responden itu merupakan salah satu contoh pengumpulan data dalam sebuah penelitian. Seperti itu. Kemudian selanjutnya pengolahan data. Jadi teman-teman udah dikumpulin nih datanya, terus dapetin, misalkan teman-teman pakai skala Likert 1 sampai 5. Nah, di 1 sampai 5 ini ada kayak sangat tidak suka, terus sangat tidak suka, ini sangat suka kayak gitu kan. Nah, bagaimana caranya kata-kata ini itu bisa diubah untuk bisa diolah menggunakan regresi kayak gitu kan. Nah, berarti teman-teman di tahap pengolahan data ini teman-teman harus mengcoding atau mentranskrip sangat suka ini misalkan menjadi angka 5 gitu ya. Nah, nanti angka 5 itu bisa diinputkan ke dalam misalkan tools SPSS untuk dilakukan analisa datanya menggunakan misalkan metode regresi. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari tahapan pengolahan data. Nah, dan interpretasi ini merupakan tahapan akhir di mana teman-teman mendokumentasikan hasil penelitiannya teman-teman, bisa bentuknya publikasi jurnal ilmiah, bisa nanti kalau teman-teman di semester akhir itu bakal bikin juga kan buku akhir skripsi kayak gitu. Nah, terus nanti teman-teman bisa mempresentasikan, bisa dalam bentuk apa sih kayak diagram, terus table untuk menjelaskan isi dari penelitian teman-teman atau hasil capaian penelitiannya teman-teman. Nah, untuk kegiatan riset tersebut dilakukannya itu secara teratur, konsisten, dan karena teman-teman itu turun ke lapangan, terus mengambil data-data atau fakta-fakta yang memang ada di lapangan kayak tadi contohnya mau tahu kepuasan pelanggan, terus teman-teman itu memang merancang kuesioner isinya pertanyaan gitu, banyak pernyataan yang isinya tuh pertanyaan-pertanyaan gitu, terus teman-teman lempar ke masyarakat. Nah, berarti kan hasil yang didapatkan itu adalah fakta di lapangan, suara hati masyarakat nyata gitu kan. Nah, berarti apapun hasil dari penelitian teman-teman yang sudah dilakukan sesuai dengan cara yang sistematis, teratur, dan berdasarkan ketentuan atau kaidah-kaidah ilmiah dan teori metode penelitian yang ada, maka hasil luaran teman-teman itu dapat dibuktikan nanti kebenarannya. Jadi kalau misalkan hasil kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa produknya ini kurang oke, terus tiba-tiba teman-teman suruh membuktikan, mana buktinya? Ini tuh cuma narasi atau pendapat kamu pribadi atau memang kamu berdasarkan fakta memperoleh hasil penelitian ini. Nah, terus teman-teman bisa nunjukin hasil kuesioner teman-teman yang memang itu tuh teman-teman lakukan benar-benar disebar ke masyarakat dan itu adalah suara hati masyarakat. Jadi asalkan teman-teman teratur, konsisten, dan sistematis dalam melakukan riset dan memang menggunakan kaidah-kaidah penelitian pada umumnya sesuai dengan teori metodologi penelitian yang ada. Nah, seharusnya hasil dari penelitiannya teman-teman itu dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi kita udah sama-sama tahu riset itu tuh apa. Terus ternyata kalau market research berarti adalah riset yang memang ditujukan atau dispesifikan ke bidang pemasaran kan.
Nah, sebenarnya kenapa sih dilakuin market research ini? Jadi, teman-teman ketika kita berada di sebuah organisasi, di organisasi itu kan terdiri dari banyak banget orang kan. Masing-masing orang tuh dia akan memiliki pola pikir yang berbeda-beda. Antara misalkan orang A, orang B itu tuh dia pola pikirnya beda-beda, isi pikirannya beda-beda, terus maksud dan tujuan dari masing-masing orang ini juga beda-beda kan. Nah, kemudian ketika di sebuah organisasi kita itu memiliki stakeholder atau orang yang berpengaruh yang menentukan keputusan diambil dalam sebuah organisasi kayak gitu. Nah, kemudian si stakeholder ini atau bos kita atau pemimpin kita itu misalkan kayak melempar sebuah masalah gitu. Melempar sebuah masalah uh, melempar masalah ke pegawai-pegawainya. Jadi misalkan saya menemukan saya menemukan masalah nih di mana um, saya merasa kayak produk kita itu tuh ratingnya misalkan di Google Play itu kok menurun ya dibandingkan dengan periode sebelumnya gitu. Kira-kira kenapa sih? Apa sih yang terjadi di pasar kayak gitu kan. Nah, sesuai dengan narasi saya di awal tadi, jadi kayak masing-masing orang itu kan punya pemikirannya masing-masing ya. Terus ketika seseorang mengutarakan pendapat itu mungkin ada maksud tersendiri di baliknya kayak gitu. Jadi mengutarakan pendapat untuk memberikan solusi, namun ada beberapa hal yang mungkin itu adalah pendapat subjektifnya mereka juga gitu, belum berdasarkan dengan fakta di lapangan yang sebenarnya ada. Jadi si A mengutarakan apa gitu, B mengutarakan apa gitu. Nah, sementara si A ini dia tuh punya maksud sendiri dalam mengutarakan solusinya. Oh, ini kayaknya gara-gara ini deh bos. Terus lebih baik kayaknya kita ini deh oh itu aplikasinya kita menurun ya. Ya mungkin um, kreativitas dari tim kita tuh menurun deh bos. Terus bos mau tahu nggak gimana caranya biar kita tuh bisa hype lagi nih aplikasinya di Google Play. Coba deh bos membangun semacam infrastruktur di mana di infrastruktur itu bos menyediakan kayak ruang kita buat bermain. Jadi bos tuh menyediakan kita PS, Nintendo dan lain sebagainya. Biar apa bos? Biar kita tuh tim X itu tuh bisa mikir. Jadi biar kreatif terus. Terus bos mau kan itunya ningkat ratingnya lagi meningkat kan. Jadi ini adalah kreativitas tim bos gitu. Nah si A misalkan mengutarakan seperti itu. Nah terus si B itu mengutarakannya beda lagi ya kan. Nah bagaimana sebaiknya sikap si bos ini. Nah, si bos ini berarti kan inginnya itu adalah saya ingin mendapatkan situasi atau kondisi yang memang nyata adanya di lapangan itu seperti apa, bukan hasil dari narasi subjektif masing-masing karyawan saya. Oleh karena itu, biasanya si bos itu akan meminta sekelompok tim atau mungkin memang tim-tim yang bertanggung jawab di bidang riset untuk coba deh kamu atau kalian melakukan riset lapangan, riset pasar untuk mengetahui kondisi sebenarnya yang terjadi di pasar terhadap produk-produk kita, terhadap organisasi kita kayak gitu. Jadi apapun nanti yang dihasilkan dari si tim tersebut itu kan nanti mereka tim akan melakukan ya mulai dari tadi kalau di slide sebelumnya teman-teman perhatikan itu rumusan masalah, tujuan, bahkan melakukan turun lapangan, pengumpulan data, terus pengolahan data dan lain sebagainya. Kegiatannya itu didasarkan atas fakta. Nah, dia tuh benar-benar turun ke lapangan, ada buktinya lah, pastikan harus didokumentasikan. Terus berarti hasil yang nanti didapatkan itu merupakan fakta dapat dipertanggungjawabkan kayak gitu kan. Berarti nanti hasil yang didapatkan dari untuk si bos itu adalah kondisi nyata adanya lapangan itu seperti apa, pasar seperti apa, kemudian dari situ nanti si bos itu bisa merumuskan kira-kira strategi atau solusinya itu bakal seperti apa gitu. Jadi solusinya itu apa ya? Didasarkan atas fakta, jadi bukan narasi dari subjektif
masing-masing karyawannya atau mungkin pendapat pribadi dari si bos itu sendiri. Jadi pokoknya apapun strategi yang dirumuskan oleh organisasi itu adalah berdasarkan fakta. Jadi tujuannya market research itu sih untuk memberikan masukan pihak manajemen dalam merumuskan strategi pemasaran. Terus bisa juga mengidentifikasi masalah. Oh ternyata di pasar tuh ada masalah ini, ada peluang masalah X terhadap bisnis kita, perkembangan bisnis kita, atau mungkin ada peluang nih buat bisnis kita agar dapat lebih berkembang ternyata gitu. Jadi tujuannya market research itu beragam kayak gitu. Tapi yang penting adalah hasil dari si market research itu merupakan hasil fakta di lapangan, bukan objektif lah, bukan subjektif. Nah, terus teman-teman ketika kita berbicara mengenai market research, itu tuh sebenarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua. Pertama itu adalah riset untuk identifikasi masalah. Nah, pertama kita akan bahas riset untuk identifikasi masalah. Sebenarnya riset untuk identifikasi masalah itu apa sih? Jadi riset untuk identifikasi masalah adalah riset yang diadakan untuk mengidentifikasi masalah. Jadi misalkan riset teman-teman tuh kayak nebar jaring itulah, nebar jaring di lautan. Terus kemudian apabila ada ikan atau apapun itu sampah yang nempel di jaringnya teman-teman. Nah, analogi ikan atau sampah yang nempel di jaring teman-teman itu adalah masalahnya gitu. Jadi riset untuk identifikasi masalah itu adalah kegiatan teman-teman yang menebar jaring gitu. Jadi kayak nebar jaring, pengen tahu ada masalah apa sih? Oh ternyata nggak ada ikan yang nempel, berarti kan nggak ada masalah kan, tapi kan teman-teman udah menyebar jaring tersebut untuk mengetahui sebenarnya ada masalah apa sih. Jadi kegiatan menebar jaring di lautan tadi itu adalah riset untuk identifikasi masalah. Jadi masalahnya itu nggak harus emang ada saat itu, tapi mungkin akan muncul di masa yang akan datang. Jadi ciri khasnya dari riset identifikasi masalah itu adalah riset yang masalahnya itu nggak harus ada di saat itu juga. Contohnya organisasinya teman-teman tuh lagi adem ayem aja, nggak ada masalah, nggak ada apa. Nah kemudian teman-teman tuh pengen kayak apa ya? Pengen tahu sebenarnya organisasi saya tuh baik-baik aja nggak sih dari segi apa ya? Dari segi produk yang udah kita sebar itu baik-baik aja nggak sih? Jadi kayak udah adem ayem, terus profitnya juga untungnya udah stabil, cenderung meningkat, terus tapi si pemimpin atau stakeholder dari organisasi teman-teman tuh kayak mawas diri gitu aja, nggak berpuas diri, terus kayak pengen tahu sebenarnya ada celah kekurangan nggak sih untuk organisasi kita atau produk kita gitu. Nah terus akhirnya dia buatlah itu riset identifikasi masalah, misalkan riset kepuasan pelanggan. Jadi kayak nyebar-nyebar seberapa puas sih Anda dengan produk kami gitu. Jika pun ada yang bisa ditingkatkan, kira-kira nih dari segi apa ya gitu. Nah, terus di situ nanti teman-teman bisa dapetin hasilnya. Terus oh ternyata produk kita tuh masih baik-baik aja. Terus mungkin ada tiba-tiba mendapatkan hasil kayak apa ya? Bentar ya teman-teman. Kayak misalkan kayak teman-teman itu ngedapetin hasilnya, oh ternyata hasil riset menunjukkan bahwa produk kita nih ada kurangnya, misalkan di desain produknya kurang clean atau kurang jelas deh, masyarakat tuh kurang dapat cepat beradaptasi ketika disodorkan aplikasi kita. Jadi dia tuh harus merhatiin dulu, diem, terus nggak bisa langsung berinteraksi dengan aplikasi kita. Oh berarti ada masalah nih di desain produk. Jadi kan awalnya organisasinya tuh adem ayem aja, terus karena stakeholdernya ingin mawas diri,
nggak berpuas diri, disebarlah riset kepuasan pelanggan, terus baru didapetin masalah nih, ikannya baru dapet kan, ikannya tuh tadi desain produknya ternyata masih kurang mudah untuk dipelajari atau kurang learningable lah, kurang adaptif kayak gitu. Oh, berarti si ikan ini atau masalah ini nanti akan dilanjutkan ke riset riset sesudahnya nih, yang riset kedua, riset untuk pemecahan masalah. Jadi masalahnya nanti bagaimana caranya dicarikan solusinya. Tapi masalahnya itu udah spesifik, diketahui bahwa masalahnya adalah terkait desain dari si produk. Jadi intinya teman-teman, untuk riset identifikasi masalah itu adalah riset yang masalahnya itu sebenarnya nggak ada. Jadi teman-teman tuh cari-cari sendiri masalah, cari-cari sendiri masalah, kayak orang anteng-anteng aja kok nyari ribut gitu kan. Nah, terus ternyata ketika uh, mencari atau menyebar di jaring tersebut, ternyata ditemukan nih peluang masalah dalam bisnis kita gitu. Jadi bisa identifikasi masalah itu, apabila saya analogikan, itu seperti menebar jaring di laut kayak gitu. Jadi dia tuh untuk mencari tahu apakah sebenarnya ada masalah nggak sih, atau ada peluang nggak sih, peluang untuk bisnis kita lebih cuan. Mungkin masalahnya memang belum terlihat jelas saat ini, karena mungkin nanti datangnya itu di beberapa tahun atau beberapa puluh tahun mendatang gitu. Tapi kita ingin mengetahui sebenarnya ada apa sih, ada masalah atau ada peluang nggak sih. Nah, itu adalah riset identifikasi masalah. Kemudian contoh selanjutnya adalah riset identifikasi masalah, itu adalah riset untuk mendeteksi lebih awal hal-hal yang bisa mempengaruhi kinerja pemasaran. Jadi sifatnya itu bukan langsung mencari solusi, tapi membantu mengenali gejala atau tanda-tanda adanya masalah. Kalau teman-teman tadi ingat di slide sebelumnya kan saya bilang organisasi nggak ada masalah, adem ayem aja. Itu kan berarti nggak ada masalah spesifik yang dialami perusahaan tersebut. Jadi karena memang tidak ada masalah di awal, adem ayem aja, jadi kan sifatnya itu kayak menebar jaring kan. Jadi mendeteksi aja, mendeteksi awal. Jadi kayak ada masalah nggak sih? Nah, terus nanti hasil keluarannya dari riset identifikasi masalah, udah dapetin masalah spesifik, oh ternyata ada masalah. Ya udah, nanti masalah spesifik yang udah didapat tadi, teman-teman lanjutin di riset berikutnya, riset lanjutan. Oh, bagaimana caranya ya kita mengatasi desain produk yang kurang efektif ini. Nah, itu adalah riset identifikasi masalah. Jadi mendeteksi awal, membantu mengenali gejala. Itu adalah kata kunci yang bisa teman-teman pahami ketika teman-teman mencoba memahami mengenai apa sih itu riset identifikasi masalah. Contohnya kayak gimana sih? Contohnya itu, di sini saya memberikan contoh berupa riset kepuasan pelanggan. Jadi kayak tadi, perusahaan ingin tahu apakah pelanggan masih puas atau udah mulai kecewa ya gitu. Nah, terus saya udah beberapa tahun ini profitnya stabil nih gitu, cenderung naik. Nah, terus tapi aku mau tahu dong, ini kira-kira pelanggan aku itu tuh masih puas atau enggak ya sama perusahaan aku gitu. Nah, terus udah dia tuh ngelakuin riset kepuasan pelanggan, dia nyuruh timnya, tolong kamu sebar deh kuesioner ke titik-titik ini nih. Hasil analisis data ternyata banyak pengguna produk kita dari wilayah Jakarta Timur loh gitu, misalkan kayak gitu. Nah, terus dari yaudah nanti timnya nyebar tuh kuesioner, isinya apakah kamu puas dan lain sebagainya. Pernyataan-pernyataan yang memang disusun untuk sifatnya tuh agar mendapatkan hasil deteksi awal. Nah, terus kemudian dari hasil kuesioner tersebut baru didapatkan, oh ternyata puas, atau mungkin oh ternyata ada kurang puas nih dari sisi aspek bisnis yang A, B, atau C. Terus contoh selanjutnya, sebuah perusahaan itu ingin mengetahui apakah merek mereka masih dikenal masyarakat atau sudah mulai dilupakan. Makanya mereka melakukan riset persepsi merek kayak gitu. Nah, terus jadi kayak mereka udah punya nih merek, kemudian mereka pengen tahu sebenarnya merek itu masih dikenal nggak sih?
Terus mereka bikin riset, conduct research, ternyata mereka mendapatkan hasil, oh ternyata yang Gen Z itu tuh kenal banget kita gitu, kenal banget, gunain banget. Sementara kalau gen sebelum Z itu kayak X, Y, Boomer kayak gitu itu tuh kurang apa ya, kurang aware terhadap merek kita, malah cenderung udah lupa pernah bukan lupa, nggak tahu ada merek itu gitu. Nah jadi kan kita dapetin tuh hasil hasil penelitian kayak oh si boomer ini nih masalah merek kita nih. Jadi misalkan kalau si boomer ini bisa kita atasin, profit kita bisa lebih untung nih karena mereka jadi aware kan kita punya merek, kita punya produk gitu. Nah ya udah berarti hasil dari penelitian, hasil dari riset identifikasi masalah itu bisa teman-teman lanjutin di riset berikutnya. Jadi bagaimana strategi efektif untuk promosi terhadap generasi boomer misalkan kayak gitu. Nah tapi teman-teman di sini kalau yang riset identifikasi masalah ini cukup di sini, jadi nggak ada masalah apa-apa. Terus teman-teman coba ingin mengeksplor bisnisnya teman-teman, apakah ada celah, peluang, masalah atau peluang untung, terus baru teman-teman dapetin hasilnya gitu. Nah identifikasi masalah tuh yang kayak gitu. Nah, terus kemudian kita masuk ke klasifikasi riset yang kedua nih, riset pemecahan masalah. Sebelum saya masuk ke riset pemecahan masalah, riset klasifikasi yang kedua, apakah dari teman-teman ada dulu nih yang mau ditanyakan? Oke, kalau misalkan belum ada, ya udah saya lanjutin dulu materinya. Misalkan kalau nanti ada, tulis aja dulu di kolom chat, nanti saya coba jawab di akhir kayak gitu ya. Selanjutnya ada riset untuk pemecahan masalah. Jadi apa sih riset untuk pemecahan masalah? Jadi sebenarnya teman-teman, riset untuk pemecahan masalah ini adalah riset lanjutan dari riset identifikasi masalah sebelumnya. Jadi tadi kalau teman-teman ingat, riset identifikasi masalah itu kan adalah riset menebar jaring ya, menebar jaring. Ini kan jaring nih, terus ternyata setelah ditebar itu tuh ada ikan nyangkut di sini kan, ikan nyangkut di sini. Berarti ada masalah yang didapatkan dari riset identifikasi masalah yang dilakukan. Contoh nyata agar bisa kebayang yang tadi tuh di slide sebelumnya. Jadi teman-teman itu ingin melakukan riset persepsi merek. Jadi teman-teman organisasinya itu bisnisnya udah adem ayem aja, terus teman-teman tuh ingin melakukan riset persepsi merek, pengen tahu aja sebenarnya merek kita tuh masih dikenal nggak sih, atau bahkan dikenal sama siapa aja ya gitu, apa anak-anak yang baru lahir yang angkatan yang lahirnya di tahun 2000-an ke atas itu tuh tahu nggak sih merek kita gitu. Nah terus akhirnya teman-teman sebar kuesioner, terus dapetin hasil, oh ternyata golongan masyarakat A, golongan masyarakat B, golongan masyarakat C, atau golongan masyarakat dengan demografi tertentu, demografi A, B, dan C, itu tuh hasilnya berbeda-beda terhadap tingkat pengetahuan kita, tingkat pengetahuan merek produk kita nih gitu. Nah terus ternyata kelompok C yang misalkan nih yang angkatan masyarakat yang apa sih lahirnya itu di atas tahun 2000 ya, 2001, 2002 dan seterusnya, itu tuh belum tahu merek kita karena mungkin merek kita tuh adalah produk-produk lama gitu tahun 80-an. Oh ya udah berarti hasil tadi demografi itu kan riset identifikasi masalah. Nah, terus kita tuh pengen oh yaudah kita tahu nih berarti dengan kalau kita bisa ngatasin si kategori masyarakat kelompok C ini nih, demografi C, kita bisa lebih cuan dong organisasi kita, bisnis kita. Ya udah kita ngelakuin riset lah gimana caranya mengatasi si kelompok C ini agar tahu merek kita gitu kan. Akhirnya dia bikinlah riset baru, riset pemecahan masalah. Masalahnya apa? Bagaimana caranya agar si kelompok C ini bisa lebih aware terhadap merek produk kita gitu kan. Berarti kan masalahnya udah spesifik nih, bagaimana caranya agar
kelompok demografi C, misalkan demografi yang umurnya itu 25 tahun ke bawah, itu tuh bisa lebih aware terhadap produk kita nih. Nah, itu kan berarti udah ada masalah spesifiknya. Terus ya udah, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut, itu udah masuk ke riset pemecahan masalah. Kayak gitu. Itu riset pemecahan masalah. Jadi kata kuncinya apa sih teman-teman? Riset yang diadakan untuk menolong atau mencarikan solusi atas masalah yang sudah lebih spesifik. Jadi memang ada masalah spesifik yang diangkat dalam penelitian teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ini punya penelitian, terus biasanya kan masalah itu ditulis di judul ya, misalkan bagaimana strategi promosi yang efektif terhadap generasi boomer kayak gitu kan. Berarti kan kayak masalahnya itu udah spesifik kan, bagaimana caranya promosi yang efektif. Berarti masalah spesifiknya itu adalah strategi promosi berarti ini adalah masalah spesifiknya yang diangkat penelitiannya teman-teman. Nah, kemudian riset untuk pemecahan masalahnya itu, luarannya itu adalah rekomendasi atau strategi bagaimana caranya agar dapat melakukan promosi yang lebih efektif dan efisien. Dengan targetnya itu adalah si kelompok demografi C. Nah, kemudian selanjutnya ciri khas dari riset untuk pemecahan masalah itu adalah mencari tahu bagaimana cara mengatasinya. Jadi teman-teman kan udah tahu kan udah tahu kayak ada masalah spesifiknya. Berarti kan tujuan dari penelitian teman-teman itu adalah mencarikan solusi dari masalah spesifik itu kan. Jadi mencari tahu solusi dari masalah spesifik tersebut. Misalkan tadi contohnya adalah promosi. Nah, berarti luarannya itu adalah strategi promosi. Jadi bagaimana cara mengatasinya ya berarti nanti luaran penelitian teman-teman itu adalah solusi dari masalah tersebut. Kebetulan dari contoh yang saya berikan itu adalah terkait promosi ke gen kelompok demografi C. Berarti luarannya ini adalah strategi pemasaran, strategi promosi untuk demografi C. Jadi itu ciri khasnya dari pemecahan masalah. Pemecahan masalah sekali lagi adalah riset lanjutan dari riset identifikasi masalah setelah si peneliti itu atau organisasi mengetahui masalah spesifik yang benar-benar ada di organisasinya. Memang udah membawa masalah spesifik dalam hidup itu. Nah, itu adalah riset untuk pemecahan masalah. Contohnya apa sih? Nah, contohnya ini adalah menentukan desain produk yang optimal. Jadi kalau teman-teman lihat dari kata-kata ini, berarti kan udah ada masalah spesifik yang diangkat kan? Masalah spesifik yang diangkat itu adalah desain produk. Jadi desain produknya bermasalah nih, dia perlu dicarikan solusinya. Jadi kata-katanya bagaimana ya caranya agar desain produk ini dapat lebih optimal. Nah, kurang lebih mungkin nanti isi dari risetnya teman-teman tuh bakal ngelakuin A/B testing. Misalkan nih teman-teman ngebuat 2 jenis prototipe, masing-masing prototipe itu mengacu prinsip-prinsip desain tertentu. Misalkan desain yang clean atau satunya tuh desain yang emang detail kayak gitu. Nah, terus nanti dari 2 desain tersebut teman-teman sodorin ke masyarakat. Kira-kira nih dari 2 desain ini kira-kira mana sih yang lebih learning-able atau lebih mudah diadaptasi oleh seluruh kalangan pengguna gitu. Oh, ternyata desain yang A nih, hasil dari prototipe yang A nih lebih oke nih gitu. Semua user bisa makainya, semua user bisa tahu fitur-fitur yang ada di aplikasi tersebut. Oh ya udah, berarti luarannya karena kita udah tahu nih masalahnya itu adalah desain produk ya, masalah spesifiknya udah ada, terus solusinya berarti kan ya udah, berarti solusinya adalah bagaimana sih desain yang optimal gitu kan. Berarti nanti luarannya adalah prototipe A ini, prototipe A, dan hasil-hasil atau bukti-bukti kayak si responden tuh memilih prototipe A itu lebih efektif, lebih clean, lebih mudah dipahami, lebih mudah diadaptasiin kayak gitu.
solusinya pun udah menjurus spesifik ke bagaimana cara menciptakan sebuah desain produk yang optimal. Terus contoh kedua ini adalah evaluasi efektivitas iklan. Jadi contohnya tadi saya nebar jaring dilakukan, saya melakukan riset identifikasi masalah. Saya pengen tahu apakah generasi di atas tahun 2000 kayak 2001 dan seterusnya yang lahirnya di tahun segitu tahu nggak sih merek merek perusahaan aku gitu kan. Nah, terus ternyata nggak tahu. Ya udah berarti kan hasil dari identifikasi masalah kita ngedapetin kelompok masyarakat 2000-an ke atas 2000-an ke atas ini tuh masyarakat ini tuh dia nggak tahu merek kita kan. Oh ya udah berarti saya dapetin ikannya, saya dapetin masalahnya, kemudian saya lanjutin ke riset berikutnya yaitu riset pemecahan masalah dengan membawa masalah yang udah spesifik nih. Oh generasi di atas 2000 nggak tahu nih apa produk aku. Ya udah aku mau bikin riset bagaimana caranya membuat strategi promosi iklan yang efektif agar dapat lebih menjangkau seluruh kelompok demografi masyarakat. Semoga teman-teman paham perbedaan dari riset identifikasi masalah dan riset pemecahan masalah. Terus teman-teman di sini dari tadi kan di slide sebelumnya kita udah dapat gambaran kan perbedaan. Semoga mendapatkan gambaran terkait perbedaan dari dua klasifikasi riset. Nah, jadi kita coba lihat dari beberapa aspek, ada 4 aspek nih. Di sebelah kiri ada aspek fokus, terus ada pendekatan, waktu dilakukan, dan hasil yang diharapkan. Pertama, kita melihat dari aspek fokus. Pertama, fokus kan. Kalau riset identifikasi masalah, itu adalah riset yang digunakan untuk menemukan masalah atau peluang. Lagi-lagi tadi seperti nebar jaring dilakukan, kira-kira dapat nggak ikan. Kalau misalkan dapat ikan, ya berarti kan ada masalah atau peluang yang bisa kita dapatin atau kita aware terhadap masalah tersebut lah, aware terhadap peluang tersebut. Jadi nggak ada masalah apa-apa, terus lo pengen cari masalah gitu kan. Nah itu adalah identifikasi masalah. Jadi kalau mungkin fokus dari riset identifikasi masalah ini diubah ke pernyataan pertanyaan, itu berarti apakah ada masalah gitu kan. Berarti nggak ada masalah apapun sebelumnya, terus tiba-tiba lo pengen tahu aja ada masalah apa sih. Jadi kan apakah ada masalah nggak sih dengan aku, diri aku, organisasi aku, dan lain sebagainya. Nah terus kemudian ada riset pemecahan masalah. Riset pemecahan masalah itu kan kita udah sama-sama tahu dari kali sebelumnya, berarti udah ada masalah spesifik nih yang emang dibawa ke judul penelitian kita, ke hidup kita gitu kan. Oh ada masalah spesifik ya tadi contohnya mereknya kurang diketahui gitu kan, berarti masalahnya adalah mereknya kurang diketahui. Terus tadi ada desain produknya kurang udah dimengerti nih, apa semua pengguna butuh waktu deh buat bisa apa sih namanya tuh make gitu. Nah berarti kan tujuannya berarti risetnya untuk menemukan solusi atas masalah yang udah dispesifikkan, udah ada masalahnya gitu kan. Masalahnya spesifik pula gitu kan. Berarti kalau fokusnya ini diubah ke bentuk pernyataan pertanyaan, bagaimana ya cara mengatasi masalah X gitu. Bagaimana sih saya mengatasi masalah Y dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita lihat dari aspek pendekatan, berarti kalau riset identifikasi masalah itu kan nebar jaring ya, berarti kan dia nge-explore semua aspek bisnisnya dia gitu. Apakah dari semua aspek yang dieksplor itu nyempil masalah gitu. Oh kalau misalkan bersih ya alhamdulillah, kalau misalkan ada oh ya udah yuk kita coba riset lebih jauh, riset lanjutan yaitu riset pemecahan masalah kayak gitu. Jadi sifatnya kan eksplor dan mendiagnosis awal kan kalau riset identifikasi masalah. Sementara kalau si pemecahan masalah kan dia udah terfokus ke sebuah permasalahan, terus ada masalah spesifik, jadi fokusnya itu adalah mencari solusi dari permasalahan tersebut kayak gitu. Kemudian waktu dilakukannya kapan gitu kan. Kalau riset identifikasi masalah berarti waktunya itu dilakukannya sebelum masalah itu jelas, sebelum ada masalah. Kayak tadi kalau teman-teman ingat kata-kata saya di awal, organisasi lagi adem ayem,
tenang-tenang, profit juga cenderung naik, meningkat, tiba-tiba dilakuin riset identifikasi masalah. Kan tujuannya untuk jaga-jaga ya, jaga diri, mawas sendiri, nggak berpuas diri gitu. Jadi ya kapan dilaksanainnya identifikasi masalah ya ketika masalah belum diketahui dengan jelas. Berarti belum ada masalah, belum diketahui masalah dengan jelas. Kalau riset pemecahan masalah apa ya ketika masalah tersebut sudah diketahui, jadi hasil dari identifikasi itu teridentifikasi nih sesuatu, ya udah berarti hal yang teridentifikasi tadi ya udah kamu jadiin itu aja apa namanya topik untuk penelitian pemecahan masalah kamu. Terus hasil yang diharapkan apa gitu kan? Nah, hasil yang diharapkan itu pemahaman situasi karena tadi kan sifatnya explore ya, explore. Dia memahami situasi bisnis dia ini kayak gimana gitu. Tadi apakah ada peluang nggak sih? Apakah ada gejala konflik atau gejala penurunan profit nggak sih gitu. Jadi hasil yang diharapkan pun itu adalah hasil deteksi awal. Kemudian kalau pemecahan masalah karena sudah membawa masalah spesifik dalam hidup dia, berarti hasil yang diharapkan itu adalah solusinya. Ya entah itu adalah strategi promosi, entah itu adalah bentuk desain yang lebih optimal, bentuknya itu sudah prototipe dan lain sebagainya. Pokoknya hasil yang diharapkan itu adalah solusi. Oke, di sini teman-teman kalau tadi sebelumnya kan saya nyebutnya contoh, salah satu contoh dari riset identifikasi masalah itu adalah riset kepuasan pelanggan ya. Nah, sebenarnya teman-teman tuh bisa melihat kalau riset kepuasan pelanggan itu apa ya enggak doesn't belong tuh hanya identifikasi masalah, tapi bisa juga masuk ke pemecahan masalah. Jadi sebenarnya dalam satu riset itu dia bisa masuk ke dua jenis klasifikasinya. Yang membedakan itu adalah konteks dan tujuannya. Jadi risetnya boleh sama-sama riset kepuasan pelanggan, tapi ketika teman-teman memahaminya, oh berarti tergantung konteks dan tujuannya aja ya. Nama risetnya boleh sama, tapi kalau konteksnya tertentu dan tujuannya tertentu itu bisa membedakan apakah riset tersebut tergolong ke dalam identifikasi atau pemecahan. Jadi teman-teman bisa lihat di niat awalnya, terus seberapa sih masalahnya. Misalkan kalau walaupun risetnya itu adalah sama-sama riset kepuasan pelanggan, tapi kalau awalnya dia nggak bawa masalah apa, berarti kan teman-teman bisa memahami oh ini orang masih melakukan riset identifikasi masalah. Terus kalau misalkan udah ada masalah yang dibawa, oh berarti tergolong ke dalam riset pemecahan masalah. Jadi saya ambil contoh ada riset kepuasan pelanggan ya. Nah namanya nih satu nih riset kepuasan pelanggan. Nah tadi kan saya bilang nama riset boleh sama tapi tergantung dari konteks dan tujuannya itu bisa diklasifikasikan ke dua-duanya loh. Nah coba kita lihat nih riset identifikasi masalah. Jadi ciri khasnya masyarakat perusahaan itu belum tahu apakah pelanggan itu puas atau enggak terhadap produk mereka. Terus mereka tuh pengen tahu apakah memang ada masalah ya dengan kepuasan pelanggan. Jadi dia bakal nyebar kuesionernya itu umum, kamu puas nggak, terus seberapa besar kamu puas terhadap produk atau layanan jasa kami, terus jika misalkan ada hal yang dapat ditingkatkan gitu kan, kira-kira di sebelah mana dari aspek bisnis kami, misalkan isi kuesionernya kurang lebih kayak gitu ya untuk riset identifikasi masalah. Nah, terus kalau riset pemecahan masalah tapi sama-sama masih bahas riset kepuasan pelanggan, jadi mereka tuh kayak udah tahu oh ternyata dari hasil riset sebelumnya tuh banyak pelanggan yang ngeluh soal layanan pengiriman ya. Yaudah kita bikin lagi aja riset kepuasan pelanggan, tapi pertanyaan-pertanyaan kuesionernya atau pernyataan-pernyataan kuesionernya kita spesifikkan nih. Nah, jadi kayak apa? Tiba-tiba kayak kita spesifikkan masalahnya itu adalah masalah
terkait jasa pengiriman. Soalnya tadi didapetin hasil kekurangan dari aspek bisnis kalian tuh di masalah ini deh, di masalah pengiriman. Soalnya gue udah cek kok, tapi nggak tahu tuh paketnya sampai mana gitu. Alangkah baiknya produk kamu tuh nyediain itu dia fitur tracking gitu. Oh berarti ya udah, agar mereka tahu kira-kira selain fitur tracking tuh fitur apa lagi ya yang kiranya pas untuk kita pakai di produk kita, di aplikasi kita. Ya udah dia timnya itu bikin riset lagi ya, sama-sama riset kepuasan pelanggan, tapi pernyataan questionnaire-nya itu ditujukan untuk mencari tahu fokus dari aspek pengiriman. Jadi memang pertanyaannya itu atau pernyataannya itu dirancang khusus untuk spesifik mengetahui hal-hal terkait aspek pengiriman. Oh ternyata aspek pengirimannya pakai ekspedisinya perlu ditambahin juga atau misalkan diganti dan lain sebagainya. Jadi ini teman-teman kuncinya tadi jenis riset tuh bisa sama, tapi yang membedakan apakah riset tersebut tergolong ke dalam identifikasi atau udah masuk ke pernikahan. Teman-teman perlu lihat lagi di bagian tujuan dan tahapan pelaksanaannya. Kejelasan dari masalahnya dan lain sebagainya. Nah itu bisa menentukan apakah riset tersebut masuk dalam riset A atau riset B. Oke, sebelumnya mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut ke materi berikutnya terkait proses. Ibu izin bertanya, Bu. Buat kan itu nanti kan kita ada nyebar kuesioner ya. Itu ada minimalnya nggak, Bu? Ya, jadi ada tuh minimal. Jadi sebenarnya responden kan. Jadi kita menyebar kuesioner ke responden. Ada nggak sih minimalnya? Ada. Jadi salah satu cara menghitung berapa sih responden yang cocok atau dikatakan valid untuk penelitian ini, itu kamu bisa coba cari mengenai rumus Slovin. Jadi target penelitian kamu itu berbicara mengenai apa, terus kira-kira target respondennya yang ketika sudah mencapai responden ini berarti penelitian kamu dikatakan valid. Itu ada, salah satunya itu adalah rumus Slovin. Ada sih dia. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, berarti saya lanjutin dulu ya ke materi berikutnya. Penentuan masalah. Jadi teman-teman tadi kan di awal, di slide awal tuh saya udah mengutarakan kalau sebenarnya proses riset itu pada umumnya itu sama, mulai dari masalah sampai nanti teman-teman mendokumentasikan hasil penelitiannya teman-teman. Jadi di sini di slide ini dan slide berikutnya itu saya bakal menunjukkan langkah-langkah dari proses riset pemasaran. Pertama ada teman-teman menentukan masalah. Jadi di tahap menentukan masalah ini teman-teman merumuskan masalah. Terus kalau teman-teman biasanya tahu kalau data ada latar belakang ya. Jadi teman-teman di tahapan ini teman-teman itu tadi mencari masalah pertama. Nah, teman-teman mencari kira-kira masalah apa sih lagi hype. Caranya gimana? Caranya teman-teman bisa lihat dari publikasi misalkan 5 tahun terakhir. Itu tuh lagi bahasnya hype-nya apa aja ya gitu. Atau lihat berita lagi hype-nya apa gitu kan. Nah, kemudian teman-teman udah tahu nih, oh masalahnya ini. Gitu. Terus ya udah teman-teman mulai merumuskan latar belakangnya. Kira-kira kami mengangkat penelitian ini dikarenakan kondisi sosial ekonomi di Indonesia yang terjadi atau di seluruh dunia yang terjadi itu sedang dalam kondisi X. Oleh karena itu, kami itu ingin mengangkat penelitian ini. Jadi teman-teman mulai merumuskan latar belakang kenapa sih alasan teman-teman milih topik masalah tersebut gitu. Teman-teman ceritain di latar belakang. Tapi nanti ketika menuliskan latar belakang, usahakan teman-teman itu
melakukan citasi terhadap data atau fakta lapangan yang benar-benar ada. Kayak misalkan teman-teman memilih untuk topik penelitian untuk masalah penelitian mengenai strategi promosi. Misalkan menggunakan media Videotron kayak gitu ya. Terus ada latar belakangnya apa, kenapa sih harus pakai media Videotron dan lain sebagainya ya. Terus teman-teman utarakan di latar belakang tersebut, misalkan mengambil dari publikasi terdahulu, misalkan miliknya Bata Carya itu menunjukkan bahwa Videotron itu yang paling dilihat oleh pengguna jalan gitu, karena biasanya ditaruhnya itu posisinya strategis, bentuknya itu besar, dan Jakarta cenderung macet gitu. Karena dari kata-kata tersebut itu teman-teman harus mengutipnya dari sumber yang memang dapat dipercaya, kayak emang fakta lapangan. Tadi kan Bata Carya berarti kan penelitian terdahulu ya, terus Jakarta macet itu kan berarti emang fakta. Kayak teman-teman bisa menemukan sumber-sumber atau sumber fakta yang emang kredibel, dapat dipercaya itu. Jadi teman-teman bisa melakukan itu semua di latar belakang. Terus tadi tujuan penelitian, jadi tiap penelitian teman-teman kan butuh apa ya, manfaatnya apa sih kamu melakukan penelitian ini gitu, tujuannya apa gitu, andilnya apa di dunia ilmiah gitu. Jadi harus menentukan juga tujuan penelitian teman-teman itu apa kayak gitu. Itu kurang lebih yang teman-teman lakukan di tahapan proses penentuan masalah. Selanjutnya merumuskan kerangka teori. Jadi ketika misalkan ingin melakukan riset terkait kepuasan pelanggan, bingung kira-kira variabel-variabel yang berbicara mengenai kepuasan pelanggan itu apa aja sih. Terus tiba-tiba teman-teman coba mencari teori terkait kepuasan pelanggan. Teman-teman cari-cari baca-baca, oh kok ada teori loyalitas gitu kan, teori loyalitas. Terus yaudah dari teori loyalitas itu ada kaitannya sama kepuasan pelanggan. Terus yaudah dari teori loyalitas tersebut teman-teman berusaha untuk mendalami teori loyalitas tersebut. Terus teman-teman akhirnya mengetahui kalau loyalitas itu ternyata terdiri dari beberapa aspek lagi, ada loyalitas A, B, C. Teman-teman coba cari, itu kan ada A, B, C, terus coba cari di penelitian terdahulu terkait teori loyalitas, ternyata ada publikasi-publikasi yang membicarakan mengenai loyalitas. Oh banyak ya ternyata publikasi yang membicarakan terkait hal itu. Berarti udah banyak teori yang menggunakan udah banyak publikasi yang menggunakan teori-teori loyalitas tersebut. Nah, terus masing-masing variabel itu ternyata ada jurnal atau publikasi yang membuat atau akomodir, yang memberitahu ke kita pernyataan-pernyataan kuesioner kalau membahas terkait variabel loyalitas atau apa aja. Oh ternyata ada jurnal yang apa namanya memberitahu kita item-item kuesionernya itu apa. Nah terus yaudah, itu kan berarti teman-teman udah nemu ya teorinya, teori loyalitas, dan itu valid, itu memang ilmu pengetahuan ilmiah sudah terbukti kebenarannya. Terus banyak juga publikasi yang menggunakannya, dan publikasi itu kan berarti kan sudah diuji kebenarannya juga, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terus mereka juga menyediakan item-item kuesionernya. Oh ya udah, teman-teman bisa mengadopsi item-item kuesioner tersebut ke dalam penelitiannya teman-teman. Jadi dengan merumuskan teorinya, teman-teman mau pakai teori apa, dari teori tersebut teman-teman bisa jadi lebih pede, lebih kuat gitu argumennya ketika ingin menulis lebih jauh mengenai penelitiannya teman-teman kayak gitu. Dengan adanya teori, teman-teman akhirnya juga bisa kepikiran untuk membentuk hipotesis. Tadi misalkan nih teman-teman udah baca nih teori mengenai loyalitas, terus banyak nih publikasi-publikasi yang membahas mengenai loyalitas. Teman-teman ketemu nih, oh ternyata dengan perusahaan menyediakan fasilitas yang baik, loyalitas karyawannya itu meningkat loh. Terus yaudah teman-teman akhirnya jadi bisa bikin hipotesis nih. Wah berarti hipotesis dari penelitian aku tuh misalkan ruang game berpengaruh terhadap kualitas dari si karyawan gitu. Nah nanti isi penelitiannya teman-teman itu
tujuannya atau hasilnya kesimpulannya itu akan menjawab hipotesis teman-teman apakah dengan penyediaan ruang game itu dapat meningkatkan loyalitas karyawan. Peran di teori ini itu tuh penting di dalam penelitian selain memperkuat argumen penulisannya teman-teman. Jadi teman-teman tuh bisa bisa membuat hipotesis, terus menentukan variabelnya dan lain sebagainya. Jadi itu adalah terkait proses tahapan kerangka teori. Ini kurang lebih sama seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi kayak dengan adanya teori, jadi kayak apa tuh namanya? Kita jadi tahu kan, oh ternyata ada variabel A ya, variabel B. Terus jadi teman-teman bisa tahu oh mana variabel yang bisa saya jadikan sebagai independen, mana yang dependen. Nah, terus dengan adanya teori, teman-teman itu jadi paham terkait konsep dari penelitiannya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah formulasi desain riset. Jadi ketika teman-teman melakukan penelitian, teman-teman itu membuat semacam apa ya, kerangka metodologi. Jadi bentuknya bisa kayak flowchart gini. Misalkan ini proses apa, terus ada inputan data apa. Gitu. Maka ini teman-teman cerita di sini, oh nanti kami atau saya bakal melakukan apa tuh namanya, metode pengumpulan data melalui teknik penyebaran kuesioner. Terus tadi teman-teman ceritain nanti kuesionernya itu akan berbentuk skala Likert, skalanya itu 1-5 gitu kan. Terus responden yang kami gunakan itu sebanyak X orang. X orang ini kami tentukan berdasarkan dengan rumus ini, atau misalkan metode pengambilan sampelnya misalkan apa ya, stratified method sampling kayak gitu. Nanti teman-teman jelaskan di desain riset ini gitu sampai dengan sampai dengan akhir inputannya ini outputnya itu apa. Outputnya nanti adalah misalkan diolahnya menggunakan metode regresi, nanti outputnya mengetahui apakah si ruang game itu ternyata berpengaruh nggak sih, signifikan nggak sih nggak ke loyalitasnya loyalitasnya karyawan kayak gitu. Jadi di sini teman-teman dijelasin, di desain risetnya dijelasin kayak kerangka metodologinya itu apa, bagaimana cara pengumpulan datanya, pengolahan datanya, skalanya kalau pakai kuesioner skalanya gimana, pokoknya dijelasin, diceritain biar siapapun yang ngebaca, ketika ngebaca bagian metodologi, ternyata teman-teman itu bisa kebayang oh maksud dari peneliti ini akan melakukan A, B, C, D, dan E. Selanjutnya ada proses kegiatan lapangan dan pengumpulan data. Tadi misalkan kalau sebelumnya teman-teman itu diarahkan untuk metode kualitatif, ya misalkan kayak teman-teman ngedatangin UMKM terus wawancara langsung ke penjualnya, ke bapak ke ibu penjualnya. Nah itu merupakan salah satu bentuk pengumpulan data juga gitu, pengumpulan data primer. Terus kalau misalkan teman-teman bikin penelitian, terus teman-teman tuh ngumpulin datanya dari membaca berbagai jenis publikasi. Nah itu kan berarti data sekunder atau data. Nah itu merupakan bentuk pengumpulan data juga kayak gitu. Ini persiapan dan analisis data. Salah satu contohnya adalah ketika teman-teman menyebar kuesioner, terus teman-teman ingin mengolah bentuk kuesioner tersebut menjadi angka agar dapat diolah ke tools SPSS, misalkan gitu kan. Bentuknya kan angka gitu misalkan. Nah, terus ya udah itu berada di tahapan persiapan dan analisis data ini. Jadi teman-teman nge-coding, nge-transcript dan lain sebagainya. Terus terakhir adalah pembuatan laporan dan presentasi. Jadi teman-teman nanti ketika UAS, nanti kan teman-teman akan melakukan tahapan proses penelitian ya. Nanti di terakhir teman-teman yang tadi saya bilang akan membuat semacam kayak publikasi, nanti disubmit di suatu tempat. Topiknya itu penelitiannya itu bebas. Teman-teman coba brainstorming aja sama anggota kelompoknya. Terus nanti kalau udah jadi publikasinya itu teman-teman submit dan mungkin kalau waktunya cukup saya bakal minta teman-teman untuk mempresentasikan secara brief aja kira-kira isi penelitian teman-teman itu apa, caranya gimana, lalu keluarannya itu apa.
Oke teman-teman, jadi materi untuk hari ini itu saya dapetin dari atau saya adopsi dari bukunya Freddy Rambuti, judulnya Riset Pemasaran. Jadi nanti kalau teman-teman mau eksplor lebih jauh, penasaran atau ingin mengembangkan kembali materi yang sudah saya sampaikan hari ini, itu tuh teman-teman bisa bisa coba baca aja bukunya si Freddy Rambuti ini. Selanjutnya ini ada quiz. Sebenarnya kalau misalkan kemarin saya offline, saya mau ada quiz, cuman quiz ini saya jadikan tugas aja. Nanti bakal saya share ke Robit selaku PJ ya, karena PJ-nya adalah Robit. Saya akan share ke Robit terkait tugasnya ini apa, gimana nanti bakal ngikutinnya, deadline-nya kapan. Nah itu tuh bakal saya infoin ke Robit. Nanti Robit bisa share aja ke teman-teman kelasnya. Oke, itu aja sih teman-teman materi dari saya untuk hari ini. Dari teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup untuk kelas siang hari ini. Bu, saya ingin tanya, Bu. Kenapa, sorry? Saya ingin bertanya, Kenapa? untuk kelompoknya butuh penyesuaian baru atau pakai kelompok yang lama, Bu? Kelompoknya kenapa? Kelompoknya perlu penyesuaian baru atau pakai kelompok yang lama? Ya, kelompoknya itu boleh pakai yang lama aja sih, Robi. Oke, Bu. Oh iya, nanti list kelompoknya itu apa aja tolong di-share ke saya ya. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan. Izin bertanya. Berarti ini risetnya itu bikin dua-duanya ya, Bu? Identifikasi sama pemecahan atau milih, Bu? Oh, yang untuk UAS itu ya, Arum. Jadi kalau yang untuk UAS itu kalian milih salah satu aja, mau riset identifikasi atau riset pemecahan. Terus masalahnya juga bebas, saya bebasin dari teman-teman. Untuk UMKM-nya itu juga nggak mesti kayak UMKM yang udah penghasilannya besar gitu, mulai dari teman-teman aja keliling UNJ juga boleh. Yang pengen saya dapetin adalah pengalamannya teman-teman untuk melakukan rangkaian penelitian itu, sebelum nanti teman-teman melakukan penelitian yang benar-benar resmi gitu di nanti tugas akhirnya. Jadi risetnya bisa pilih salah satu, terserah mau identifikasi, mau pemecahan, terserah. Semoga jelas ya Arum jawabannya. Iya, Bu. Terima kasih. Oke teman-teman, kalau misalkan nggak ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin saya akhiri aja pertemuannya untuk siang hari ini. Terima kasih teman-teman untuk atensinya, perhatiannya. Nanti saya minta tolong ke Robi, nanti video Zoom-nya saya bakal ngirim link ke kamu. Nanti kamu upload di situ ya, setiap saya ada kuliah online, dan di recordingnya tolong di-upload aja ke link tersebut. Terus nanti saya bakal ngasih tugasnya, deadline, dan informasi tugas ke Robin juga nanti di-share, juga saya akan nge-share materi hari ini ke Robin juga. Oke, paling gitu aja teman-teman dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Terima Bu, kasih, terima Bu. kasih.